Seberkas sinar, selamat mendengarkan. Alicia menanyakan itu karena Marsha mengaku sakit ketika Alicia menusukkan jarum akupunturnya. Iya, aku pernah mengalami keguguran, jawab Marsha. Berdasarkan kasus Marsha, Alicia menerangkan penyebab-penyebab terjadinya keluhan pada tubuh Marsha dan juga menunjukkan bagaimana cara mengakupuntur yang tepat. Selesai acara, Alicia menghampiri Marsha. Boleh aku bicara padamu? Pinta Alicia. Mengapa ratu ajamu seperti itu? Tanya Marsha yang melihat guratan kekhawatiran di wajah Alicia. Duduklah, ajak Alicia. Apa kau masih akan lama di Milan? Tanya Alicia. Tentang ini, aku masih belum mengetahuinya, ucap Marsha. Jika begitu, bagaimana jika selama di Milan kau tinggal bersamaku, menemaniku? Ajak Alicia. Marsha menatap Hanli meminta pendapatnya. Sepertinya hal baik jika kau tinggal bersama Nona Alicia. Aku tidak selalu ada waktu menemanimu loh, ucap Hanli. Nah, jika begitu, sudah diputuskan ya, kau akan tinggal bersamaku selama di Milan, ucap Alicia seraya menepuk tangannya. Baiklah, aku bersiap sebentar mengecek-in sekali lagi. Barulah setelah itu kita ke hotel mengambil barang-barangmu, ucap Alicia Su. Marsha mencubit lengan Hanli. Dia cantik dan lembut bukan? Tanya Marsha. Iya, juga wanita yang cerdas, ucap Hanli. Dia juga ahli kungfu, ucap Marsha dengan kekaguman yang berapi-api. Marsha memandangi Hanli dengan tatapan ingin menjodohkan Hanli dan Alicia. Merasa sangat mengenal Marsha, Hanli pun paham maksud tatapan itu. Berhenti berharap saja, dia sudah memiliki tunangan, ucap Hanli. Hei, kau tahu dari mana dia sudah bertunangan? Tanya Marsha heran. Tidakkah kau perhatikan cincin di jari tangannya? Jawab Hanli. Sayang sekali, ucap Marsha sedih. Apa kau sudah memiliki kekasih? Tanya Marsha penasaran. Hais, kau ini cerewet sekali, ucap Hanli seraya mengacak-acak rambut Marsha. Aku ini sudah menikah loh, bukan gadis remaja lagi, ucap Marsha. Jika ingat sudah menikah, lalu kenapa pergi dari rumah? Tanya Hanli. Sudah tidak mau jawab. Belikan aku es krim, pinta Marsha. Sambil menunggu Alicia, Hanli pun membelikan es krim untuk Marsha. Adapun Louis berjanji kepada Marsha bahwa menarik semua pengawal yang dia tempatkan. Namun dia tidak pernah berjanji untuk menjadikan Hanli sebagai mata-matanya. Ponsel Louis menerima notifikasi. Hanli mengirimkan foto Marsha yang sedang memakan es krim dengan manis imutnya. Jika memungkinkan, maka saat ini rasanya Louis ingin menyusul terbang ke Milan menemui Marsha. Nanti malam aku akan menelponmu untuk mendengarkan cerita lengkapnya, tulis pesan Louis kepada Hanli. Seketika saja, Hanli merasa memiliki nasib yang mengenaskan. Pria lajang yang memberikan laporan dan mendengarkan kisah cinta orang lain. Terima kasih, karena selalu ada untuk Marshaku, pesan Louis lagi. Ya, anggap saja aku memang kakak iparmu, jadi jangan sungkan, balas pesan Hanli. Baiklah, jika begitu aku tidak akan sungkan untuk merepotkanmu terus, tulis Louis dengan emotikon tertawa. Semenjak percakapan mereka terakhir kali di Paris, Louis sudah tidak terlalu menganggap Hanli sebagai saingannya. Louis menganggap Hanli bagian antara dirinya dan Marsha, karena Hanli adalah teman sepermainan masa kecil Marsha. Setelah membawa barang-barangnya dari hotel, Marsha pun tiba di apartemen Alicia. Jaga dirimu dengan baik, aku pamit, ucap Hanli kepada Marsha dan Alicia. Iya, terima kasih karena sudah menemani, ucap Marsha. Alicia memasak untuk makan malam. Marsha sedikit membantu. Alicia meletakkan semua makanan yang dimasak di atas meja. Lalu Alicia meletakkan semangkuk minuman herbal untuk Marsha. Apa ini? Tanya Marsha. Minumlah, itu baik untukmu, ucap Alicia. Merasa Alicia seperti tabib-tabib yang ada di sebuah kerajaan, Marsha pun patuh. Itu tadi aku melihat kau memasukkan beberapa helai bunga kering dalam masakan, tanya Marsha. Iya, selain rasa masakan yang akan bertambah enak, itu juga bagus untuk kesehatan, jawab Alicia. Jadi, apakah ini termasuk makanan herbal? Tanya Marsha. Ya, bisa kau katakan begitu, jawab Alicia. Itu selama kau di sini melakukan program kesehatanmu, apakah aku boleh ikut? Pinta Marsha.
Tentu saja, jawab Alicia. Marsha mengikuti Alicia ke sana kemari untuk menjadi narasumber dalam seminar, baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Alicia selalu membuatkan Marsha sebotol minuman rendaman air dari sari buah, dan juga kembang kering. Menghargai Alicia yang sudah bersusah payah membuatkan dirinya bekal, Marsha pun patuh, menghabiskan semua bekalnya dan meminum minumannya. Pada malam hari, Marsha terbangun. Marsha merasakan mual dan sakit di perutnya. Alicia segera menghampiri Marsha lalu membantunya berdiri dan memapahnya ke sofa untuk direbahkan. Wajah Marsha nampak pucat, keringat nampak membasahi wajah putihnya. Lalu juga terlihat warna merah bercampur hitam mengotori kimono tidur Marsha yang berwarna putih tersebut. Alicia segera berdiri dan mengambil jarum akupunturnya dan mulai menusukkannya untuk mengurangi rasa sakit yang Marsha rasakan. Alicia mengecek denyut nadi Marsha yang sudah stabil. Napas Marsha sudah mulai teratur. Apa masih merasa sakit? Tanya Alicia. Sudah tidak. Apa yang baru saja terjadi kepadaku? Tanya Marsha. Rasanya sama seperti ketika setelah aku keguguran. Hanya saja ini berkali-kali lipat, ucap Marsha. Kau tenanglah, semua baik-baik saja. Tidak ada hal buruk, ucap Alicia. Mendengar Alicia berbicara seperti itu, Marsha pun percaya dan merasa lebih tenang. Maaf telah merepotkanmu, dan terima kasih karena sudah merawatku, ucap Marsha. Sama-sama, jangan sungkan, ucap Alicia. Louis mendapatkan kabar dari Hanley jika Marsha sempat mengalami sakit dan sedikit pendarahan. Benar-benar tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menyusul Marsha ke Milan. Sudah hampir 1 bulan dia berjauhan dengan Marsha, dan Louis sudah tidak dapat menahan dirinya lagi berlama-lama berpisah dengan Marsha. Lee, kita pergi ke Milan, perintah Louis. Baik, Tuan, jawab asisten Lee seraya bergegas menyiapkan segala sesuatunya. Di mana ada kau, maka aku harus ada di sana, ucap Louis dalam hati. Setelah beberapa hari menyelesaikan urusan pekerjaan penting di Liu Corporation, akhirnya Louis menginjakkan kakinya di Milan. Hanley memberitahukan jadwal Marsha hari ini yang menemani jadwal Alicia. Marsha dengan serius menyimak pelajaran singkat yang Alicia jelaskan di depan umum. Sampai-sampai tidak menyadari jika kursi di sebelahnya telah berganti orang. Marsha sedikit tertegun karena mengenali wangi seperti wangi Louis. Marsha menoleh perlahan ke kursi di sebelahnya. Kau? Ucap Marsha terhenti karena Louis menaruh jari telunjuknya di bibir Marsha. Tenanglah, kita dengarkan pembicara yang ada di depan, ucap Louis seraya mengambil tangan Marsha dan menggenggamnya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.